Ustaz, ketika saya punya hajat ingin haji atau umrah atau membangun rumah, membeli mobil, tetapi nggak ada uang, terus masalahnya apa? Ya, apakah amal soleh boleh diniatkan untuk hajat tersebut? Masya Allah. Contoh, setiap Jumat saya bersedekah supaya hajat saya segera terwujud. Mohon penjelasan. Ini biasa, memang tipikal di antara sifat manusia itu ingin beramal dengan mendapatkan kompensasi. Ada, wajar itu, gak apa-apa, itu sesuai fitrahnya. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah Anda memohon ampunan kepada Allah. Kemudian lihat kalimatnya, berharaplah bisa mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Di Quran mengatakan silahkan Anda berharap, jadi mengerjakan amalan supaya bisa masuk surga. Itu puncak tertingginya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia beramal ingin mendapatkan surga. Lihat, itu bagian dari keikhlasan. Boleh. Ikhlas paling rendah itu ketika dia mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan balasan tapi sesuai keinginan Allah. Kan yang perintahkan kita masuk surga kan Allah. Jadi kalau kita misalnya mengatakan saya sholat karena Allah, iya, saya sholat ingin mendapatkan surga, boleh nggak? Boleh, karena Allah menyuruh supaya kita sholat mendapatkan surga. Tapi itu tingkatan paling bawah. Puncak tertingginya saya nggak peduli mau masuk surga atau kemanapun, terserah Allah, yang penting saya sholat Allah ridha. Itu puncak tertingginya. Nah, apa kata Quran ayat 134-nya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada orang yang mengamalkan amalan supaya bisa masuk surga. Di antaranya infak. Wal kadhimina al ghaidha, sanggup menahan amarah. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya, terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, gak usah mikirin dunia, sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan dunia dapat. Contoh, apa kelebihan 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya tahu dari mana? Baik, hadis Muslim atau hadis 124. Lihat, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan 2 rakaat itu, Anda mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan itu pahala yang tidak bisa ditandingi oleh dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan bahwa keadaan kita itu dijadikan memiliki sesuatu lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Maksudnya hidup dia tidak akan diperbudak oleh urusan dunia, tapi dunia jadikan kecil sesuai dengan hajat kebutuhannya. Dia nggak memandang dunia itu besar, tidak. Ya, orang yang memandang dunia itu besar itu menunjukkan ada nafsu yang besar dalam dirinya sehingga setiap yang dilihat diinginkan. Ahli 2 rakaat sebelum subuh itu dia memandang dunia kecil. Saya nggak butuh. Yang saya butuhkannya yang saya ambil. Misal, saya butuh pakaian untuk sholat. Ketika dia butuh pakaian untuk sekedar sholat, maka dia hanya akan membeli pakaian untuk sholatnya. Yang lain walaupun banyak modelnya, itu kecil bagi saya nggak butuh. Cuman ingin, capek. Dia butuh minum. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Yang penting air putih. Kan fungsinya menghilangkan haus. Ketika dia merasa apa yang dia butuhkan itu dia kerjakan, maka dia akan dicukupkan oleh Allah kepada yang dibutuhkan saja. Yang lainnya kecil, tidak dianggap penting. Jadi orang seperti ini hidupnya nggak capek. Yang penting ada air putih, selesai. Apa fungsi makanan? Yang penting ada makanan. Jadi malam-malam nasi ada, kebuli aja, nasi goreng ada, masya Allah. Nggak enak pengen nasi goreng kebun sirih, masya Allah. Bayangkan jam 12 kebun sirih pak, jam 12 udah berangkat, macet-macet luar biasa, sampai sana tutup. Capek ya. Jadi saran saya, misal ada janji banyak di Al-Quran, misal mohon maaf ya, orang-orang yang infak itu, yang sedekah itu diberikan balasan minimal 700 kali lipat, ada 10 kali lipat. Tapi ketika Anda akan infak, Anda nggak usah mikirkan balasan, infak aja dulu. Karena pemberian Allah itu tidak harus langsung berupa balasan dalam bentuk yang Anda pikirkan. Misal, ada orang perhitungan gini, kalau saya berikan 5.000, saya dapat 50.000. 50.000 pemberian Allah itu belum tentu dalam bentuk uang. Kesehatan, bisa. Traktir teman, kenyamanan, ketenangan. Kadang-kadang itu lebih penting. Ayo pilih mana?
dapat 500.000 tapi gelisah, atau tidak dapat tapi tenang? Kalau bisa sih dapat tapi tenang gitu kan.